Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Al-Hadis Al-Arba'in yang saat ini masuk pada hadis ke-23. Kita bacakan terlebih dahulu, baru kemudian kita sampaikan arti dan faedah dari hadis ke-23 ini. Al-Hadits Tsalits wal Ishrun, Al-Isra' fil Khair. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diya'un, wal qur'an hujjatun laka au alaika, kullun nas yaghdu wa ba'i'u nafsahu wa mu'tiqaha au mubiqaha, rawahu Muslim. Hadis yang ke-23 yaitu Al-Isra' fil Khair, menyegerakan dalam hal-hal kebaikan. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian daripada iman. Kalimat alhamdulillah memenuhi mizan atau timbangan. Dua kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata dari perbuatan amal yang soleh, sabar adalah cahaya, Al-Quran adalah hujjah atau pembela bagimu atau justru menjadi penghujat atasmu. Kullun nas, setiap manusia bekerja. Ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan, ada pula yang menghancurkan dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang membicarakan berkenaan dengan hal-hal tentang fadhailul a'mal. Keutamaan bersuci, baik itu bersuci dengan cara mandi ataupun tayamum. Bersuci adalah sebagian daripada iman. Dan ini termasuk, atau hadis ini termasuk bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengesampingkan dan mengeluarkan domain iman dalam hal pekerjaan. Keutamaan bertasbih dengan ucapan subhanallah yang artinya maha suci Allah dari segala kekurangan, dan bertahmid dengan alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah dengan segala kesempurnaannya. Penetapan adanya timbangan untuk menimbang amal perbuatan. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah kalimatani tsaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang berat di dalam timbangan atau mizan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah. Ada pahala atau balasan yang besar dari kalimat subhanallah dan alhamdulillah ketika atau hal itu jika dilaksanakan, atau zikir itu ketika dilaksanakan dengan didasari ilmu, kejujuran, dan keikhlasan. Bab sholat atau sholat adalah cahaya. Keutamaan ibadah sholat dibandingkan dengan ketaatan-ketaatan lainnya, apalagi sholat 5 waktu. Dengan sholat, seseorang mendapatkan cahaya dalam hatinya, wajahnya, akhlaknya, kuburnya, sirotnya, dan di akhiratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 12,
yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Al-Hadid 12, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ganjaran atau balasan itu diperuntukkan bagi mereka yang mendirikan sholat, menjaganya dan menjalankannya dengan khusyuk. Adapun yang ada beberapa kekurangan, maka tentunya dia juga akan berkurang juga balasannya atau ganjaran yang diterimanya. Keutamaan bersabar. Kesabaran adalah cahaya, dan sabar itu ada 3 macam. Bersabar untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bersabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Keutamaan bersedekah baik yang sedekah wajib ataupun yang sunnah. Sedekah dengan cara mengeluarkan harta tercinta lagi baik, itu adalah segala keimanan serta dengan jiwa yang baik merupakan bukti atas sehatnya iman seseorang. Al-Quran adalah hujjah atau pembela bagi orang-orang yang beriman, dan sebaliknya menjadi penghujat bagi mereka yang berdusta. Al-Quran menjadi pembela bagi siapa saja yang mengindahkan batasan-batasannya, sementara Al-Quran menjadi penghujat atas mereka yang melampaui batasan-batasannya. Al-Quran akan menjadi pembela bagi mereka yang menjalankan hukum-hukumnya, sementara Al-Quran akan menjadi penghujat atas mereka yang mendahulukan hukum jahiliyah, yaitu hukum-hukum atau undang-undang yang tidak bersumber dari Al-Quran. Al-Quran menjadi pembeda antara wali-wali Ar-Rahman dan wali-wali setan. Kebahagiaan bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dan kesengsaraan bagi mereka yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagaimana disampaikan dalam hadis Abu Umamah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran karena dia di hari kiamat akan memberi syafaat pada orang-orang yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nanti di hari kiamat kedua surat tersebut datang bagaikan 2 gumpalan awan atau bagaikan 2 rombongan burung yang terbang membentangkan sayapnya membela orang yang selalu membacakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya setiap orang pada pagi dan petang berusaha, berbuat dengan sungguh-sungguh dengan segala potensi yang ada, dan itu adalah sebagai bentuk pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan-ketaatan, maka dia telah membebaskan dirinya dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemenangan dan ridhonya. Adapun bagi mereka yang berkorban untuk setan, seperti berbuat kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, maka sesungguhnya dia telah menghalalkan dirinya untuk menerima azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang selamat dan golongan yang sengsara. Sengsara atau bahagia dan bahkan beruntung di dalam perdagangannya. Kebebasan yang hakiki adalah mereka yang mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan bukan membiarkan dirinya melakukan hal-hal atas
dasar sesuka hatinya. Demikian beberapa faedah atau penjelasan dari hadis yang ke-23 yang kita bacakan di atas tadi. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.